Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Dwi Putri dengan NPM B1A023140. Teori perjanjian masyarakat dari Thomas Hobbes yaitu negara terbentuk melalui perjanjian antar individu untuk menghindari keadaan alamiah yang kacau dan penuh kekerasan. Dalam keadaan alamiah, manusia hidup tanpa aturan, dipenuhi ketakutan dan perang semua melawan semua, atau yang dimaksud dengan bellum omnium contra omnes. Untuk keluar dari keadaan ini, manusia sepakat untuk menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada penguasa yang kuat dan berdaulat, yang akan menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Dan juga menurut Hobbes, bila tidak ada negara, maka manusia akan punah. Negara didirikan untuk menjamin eksistensi manusia. Akan tetapi, setelah tercipta, maka penguasa politik atau negara juga mempunyai kekuasaan atau absolute power. Kemutlakan wewenang negara dimaksudkan agar manusia dapat hidup tentram, teratur, dan damai. Selanjutnya ada dari tokoh John Locke yang dimana ia memaparkan bahwa pembentukan negara yang berdasarkan pada perjanjian masyarakat terdiri dari dua tahap, yakni Pactum Uniones dan Pactum Subjectiones, yang dimana Pactum Uniones merupakan perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk membentuk negara, sedangkan Pactum Subjectiones merupakan perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Selanjutnya ada tokoh dari Jean-Jacques Rousseau yang dimana ia menyatakan bahwa masyarakat menginginkan raja sebagai mandataris rakyat saja. Alhasil, jika raja tidak bisa menjalankan kekuasaannya dengan memuaskan, maka raja bisa diganti. Selanjutnya masuk ke kontrak sosial dari tokoh-tokoh tadi, yaitu tokoh Thomas Hobbes yang mengemukakan teori kontrak sosial sebagai kovenan. Bagi Hobbes, hasrat manusia terus-menerus berkuasa dan berhenti saat kematian. Individu manusia sifatnya egosentris dan hanya memikirkan diri sendiri. Selanjutnya ada tokoh John Locke yang dimana ia menyebutkan kontrak sosial dan compact, yang dimana ia mengatakan bahwa ia percaya semua orang memiliki hak alami, hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan properti. Ia mengatakan bahwa seseorang yang melanggar kontrak terjadi ketika seorang raja atau pemerintah memberikan aturan tidak sesuai yang ditetapkan. Selanjutnya ada Rousseau yang berpendapat bahwa kontrak sosial asosiasi adalah ketika individu bisa mempertahankan miliknya menggunakan kekuatan kolektif individu. Para individu menyatukan diri dengan sesama dan hanya patuh pada diri sendiri sehingga tetap merdeka seperti dulu. Selanjutnya kita masuk ke teori kekuatan sehingga lahirnya garis keturunan patriarki dan matriarki dari tokoh Oppenheim, Karl Marx, Harold J. dan Leon de Guit. Yang pertama yaitu Oppenheim yang menekankan bahwa kekuatan negara atau power of state dalam hubungan internasional bersifat sentral. Negara adalah faktor utama yang sah dan berdaulat. Ia menyatakan bahwa jika negara dikuasai oleh laki-laki, maka lahirlah patriarki, dan jika dikuasai oleh perempuan, maka lahirlah matriarki. Selanjutnya dari tokoh Karl Marx yang menyatakan bahwa kekuasaan ditentukan oleh kepemilikan atas alat produksi. Dalam masyarakat feodal dan kapitalis, yang menguasai alat produksi adalah yang menguasai kelas pekerja. Ia menyatakan bahwa patriarki muncul saat laki-laki menguasai properti dan warisan. Matriarki ada di masa komunal awal sebelum milik pribadi. Selanjutnya ada tokoh Harold J. Lasky yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga kelompok sosial seperti keluarga, organisasi, keagamaan, dan ekonomi. Dan ia menyatakan siapa yang dominan dalam keluarga atau komunitas, ayah atau ibu menentukan pola patriarki atau matriarki. Dan terakhir, tokoh Leon de Guit yang menyatakan bahwa ia menolak konsep kekuasaan yang hanya berdasarkan kedaulatan formal dan menggantinya dengan fungsi sosial, yang dimana kekuasaan sah hanya jika bermanfaat bagi masyarakat atau solidaritas sosial. Ia menyatakan bahwa kekuasaan bisa patriarki atau matriarki tergantung siapa yang paling berkontribusi sosial.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.